Halo pemirsa Hidup Sehat TV One dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles. Kali ini saya berada di salah satu rumah artis hits favorit Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Nagita Slavina. Episode kali ini menarik banget, kita akan membahas diet ala Nagita Slavina. Kita akan membahas bagaimana Nagita sampai bisa menurunkan berat badan sampai sekarang ini. Dan kita menghadirkan juga Dr. Feni, yaitu dokter spesialis gizi klinik. Oke, ikutin saya terus ya. Kamu jadi makannya gimana? Makannya bagus dong kemarin, cuman malam-malam aja karena aku suka begadang sampai malam, jadi aku suka ngemil kalau malam. Tapi abis itu aku olahraga dong. Olahraga, kamu pinter, Iya dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Finally Siang. kita ketemu Mbak Nagita Slavina sama Dr. Feni. Iya, Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat dong. Ya baik-baik. Sehat selalu untuk Sehat kita semua dong, ya. pasti. Amin. Oke pemirsa, simak perbincangan keseruan saya dengan Mbak Gigi dan Dr. Feni setelah yang satu ini. Nih, silakan diminum ya. Terima kasih. Thank you, Dokter. Mbak Terima Gigi. kasih, Mbak Gigi. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, seperti janji saya tadi kita akan berbincang seru banget. Tema kita kali ini diet ala Nagita. Saya langsung bertanya kepada Mbak Gigi nih, apa sih tips-tips Mbak Gigi berniat untuk diet dari awal sampai akhirnya oke, saya harus juga ke dokter gizi klinik. Oke, ini mau jujur apa? Jujur atau ala-ala? Jujur kali ya? Enggak jujur. Jadi kalau aku memang dari kecil itu memang bukan orang yang kurus banget Oke. gitu. Jadi memang selalu aku nggak bisa bilang struggling sih. Cuman aku merasa kadang-kadang aku tuh diet itu nggak bisa datangnya dari orang lain gitu. Misalnya itu memang harus dari diri sendiri. Nggak bisa tuh dibilang orang lain. Aku tuh orangnya agak nggak peduli orang mau bilang, ih gendut deh gitu. Tapi kalau merasa aku nyaman ya bodo amat Nggak pernah gitu. terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan gitu. Cuman pada akhirnya diet itu memang awalnya dari aku sendiri. Oke. Kayaknya nih baju udah mulai ketat-ketat, udah lebih diri sendiri yang nggak nyaman sih. Jadi itu datangnya bukan dari kritik orang lain gitu. Terus aku tuh memang hobi terbesar aku adalah makan. Iya. Jadi ya diet itu ya Ini paling enak tuh memang. iya kan. Jadi diet itu ya tujuan utamanya supaya bisa makan enak Ya, gitu. ya. Yang pasti yang di luar itu yang pasti lebih sehat Oke. gitu. Lebih maintain makan juga untuk jangka panjang pengennya sih gitu. Jadi akhirnya daripada aku tuh dari dulu tuh suka yang namanya googling diet cepat ya Oke. gitu-gitu yang kayak gitu-gitu tuh aku sering banget tuh. Misalnya aku udah pernah cobain yang intermittent fasting udah, terus diet military diet Oke, ada tuh kan ya. yang cuman 5 hari apa yang kayak gitu-gitu. Terus apalagi pokoknya Segala macam diet. segala macam diet itu aku yang tanpa dokter tuh udah pernah. Terus akhirnya pertama memutuskan. kali ke dokter itu gara-gara adik aku dulu. Sebelum sama dokter Feni. Ke salah satu dokter gizi bareng sama adik aku. Adik aku tuh dia lebih, aku suka explore juga diet, dia juga suka explore diet gitu. Jadi diet Saling ini diet tukar itu, pikiran lah ya. saling tukar pikiran gitu. Waktu itu dia habis lahiran, terus mencoba untuk diet. Aku pikir yaudah deh, ini untuk pertama kalinya akhirnya aku memutuskan untuk waktunya ke dokter gizi gitu. Dokter gizi, yaudah deh ikuti, mumpung ada temannya bareng-bareng dia sama suaminya. Ya udah dimulai dari situ. Jadi lebih sering ke dokter gizi, akhirnya sampai ketemu dokter Feni gitu. Ya, karena kan biasanya kalau ke dokter lebih dikontrol. Bener. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Paling berkesan apa ya? Yaitu untuk menahan kepengen makannya itu loh. Apalagi kan sekarang kita kalau mungkin beberapa tahun kemarin diet itu nggak seberat ini. Kenapa? Karena kita kan aktivitas ada sosial di luar. media, bukan? Sosial media itu kan bikin kita tuh jadi kepengen makan gitu kan. ya. Orang posting makanan, pengen itu, jadi kayak aduh pengen nyobain, ngiler kayak gitu-gitu. Cuman aku selalu inget di saat kayak gitu tuh, aku ingat selalu perkataan adik aku. Si Caca ini tuh salah satu motivator utama aku untuk Berhasil diet. waktu itu diet gitu. Mbak, itu makanan itu 2 bulan lagi selesai diet juga masih ada, nggak kemana-mana gitu. Udah pernah makan juga kan gitu. Jadi
boleh nggak ditahan dulu 2 bulan gitu. Walaupun kadang-kadang nahannya nggak 2 bulan sih. Tapi maksudnya itu kadang-kadang yang membuat aku menjadi lebih lebih persisten gitu, kayak udah oke, gue nggak boleh makan dulu gitu. Ya, jadi memang penting banget ya ada seseorang yang terdekat yang bisa saling Bener, menyemangati. yang gitu. saling semangat, karena memang kalau diet juga itu kan awalnya harus emang kemauan diri motivasi sendiri yang kuat ya, gitu. Mbak Gigi ya? Akhirnya pada akhirnya walaupun dengan dokter siapa aja, tapi memang menurut aku kunci diet yang sukses itu diri sendiri gitu. Ya. Karena kita orang lain sebatas mana sih dokter, kita bisa bohong, bisa bisa ngarang, bisa ini, tapi kan yang tahu hasilnya dan yang maunya kayak gimana kan taunya diri kita sendiri. Ya, setuju banget Mbak Gigi. Memang kuncinya adalah diri sendiri. Nah, langsung ke Dokter Feni nih. Dokter Feni kan tahu banget nih proses dari awal Mbak Gigi melakukan diet gitu. Bisa jadi ceritakan apa sih yang dilakukan sehingga bisa berhasil diet? Cie. Asik. Belum sih ya dok, belum Oh, berhasil. belum ya? On process. Oke. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau dietnya supaya berhasil, memang benar kata Mbak Gigi, harus kuncinya adalah disiplin dan komitmen, itu udah pasti ya. Dan sebenarnya kalau misalnya aku memulai nih konsultasi pasien ke aku selalu memberikan motivasi kepada setiap pasien termasuk ke Mbak Gigi supaya semangat gitu dalam menjalankan diet gitu. Jadi kalau kita diet sudah pasti harus punya tujuan. Jadi tujuannya aku selalu tanya nih ke pasien, tujuan jangka pendeknya apa sih? Goalnya apa nih yang mau dicapai dalam waktu dekat gitu. Jadi itu tuh sebagai penyemangat dietnya sendiri. Nah sama tujuan jangka panjang. Yang panjang pasti kan orang pengen langsing dan juga bonusnya sehat. Kemudian aku berikan komposisi zat gizi yang seimbang gitu supaya selain sehat juga daya tahan tubuhnya selama diet juga baik gitu. Jadi untuk si Mbak Gigi sendiri sih aku kasih diet rendah kalori pasti supaya berat badannya turun karena memang untuk menurunkan berat badan. Kemudian aku kasih tinggi protein, rendah karbohidrat dengan jumlah lemak yang sedang. Terus aku selalu ajarin jangan lupa ya vitamin dan mineral. Biasanya aku kasih dari sayur dan buah yang cukup gitu. Jadi harus memenuhi kebutuhan vitamin mineral harian Ya, supaya nggak gampang sakit juga dok selama diet. Ya. Dan aku memang kalau kayak pertama kali nih Mbak Gigi konsultasi, aku tuh selalu ajarin, aku bekelin pengetahuan. Jadi aku nggak mau dokternya aja yang pintar, aku pengen pasiennya juga pintar gitu. Setuju banget, Dok. Jadi aku jelasin nih jenis makanan apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Jadi pasiennya sendiri lebih mudah, lebih gampang menjalankannya karena tahu nih makanan yang sehat seperti apa dan tidak sehat seperti apa untuk Oke. tubuh gitu. Jadi dietnya berhasil nih kayak seperti ini gitu. luar biasa. Aku tuh selalu tekanin gini, diet yang kita jalankan itu harus jadi kebiasaan makan. Jadi harus jadi pola makan untuk jangka panjang ke depannya. Jadi dia tuh nggak boleh kayak cuma sementara. Kembali ke Mbak Gigi. Tadi kita ngomong-ngomong soal makanan, apalagi saya sering lihat nih di sosial media kan selalu posting makanan dan sebagainya gitu. Gimana sih tantangan kalau kita melihat makanan dan oke, saya harus diet nih. Oke, saya harus ganti ngemil nih. Ngemil sehat atau gimana caranya? Caranya Iya. adalah, makanya aku kadang-kadang suka dimarahin juga sama dokter gitu. Cuman ya gitu kadang-kadang itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau udah biasa gitu, misalnya udah dalam jangka berapa waktu lama untuk membiasakan diri makan dengan pola hidup yang lebih sehat, pastinya kalau misalnya kita melakukan satu hal itu kan kesalahan gitu misalnya gitu, jadi punya tanggung jawab gitu kayak oh berarti gue harus olahraganya ekstra nih gitu. Harus dibakar lagi nih atau harus ngapain nih besok harus lebih gini gitu. Jadi karena itu menjadi suatu kebiasaan, jadi kayak kalau kita lewat dari kebiasaan itu kan jadi kayak merasa ada salahnya gitu, ada sesuatu gitu. Jadi kita harus harus diapain ya gitu. Yang benar harus jadi lifestyle ya dok. Benar. Oke, kembali ke Dokter Feni. Bagaimana cara mengontrol makanan? Apakah Gigi harus foto tiap hari ataupun Dokter Feni harus datang ke kediaman sang Nagita Slavina gimana dok? Oke, nah untuk awal-awal setelah aku jelaskan, aku bilang ke Mbak Gigi, aku bilang nanti ke depannya nih untuk seminggu sampai 2 minggu ke depan, aku minta dia fotoin makanannya. Aku minta fotokan, makan pagi, makan siang, makan malam, termasuk cemilan, apapun, kalau yang aneh-aneh tetap difotokan supaya aku tahu nih bener atau enggak dietnya. Kalau untuk visit kunjungan pasti gitu, karena supaya si makannya dietnya lebih terkontrol gitu dok. Kalau visit kunjungan biasanya apa? Ya, jadi biasanya sih si Mbak Gigi ini dia konsultasi mengenai makannya seperti apa, ini boleh atau enggak gitu, apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh gitu. Itu aku selalu jelasin yang namanya diet nggak mungkin bisa berhasil terus setiap kali visit
penurunannya benar-benar penurunan yang banyak itu enggak, pasti ada yang namanya up and down gitu. Jadi ada kala apalagi Mbak Gigi perempuan, kadang kalau lagi haid pasti nafsu makannya ningkat gitu, pengen ngemil ini itu gitu. Dan si Mbak Gigi ini kan kesayangan semua orang ya, kesayangan dokternya juga. Jadi banyak banget yang ngirim makanan dok ke rumah. Nah jadi kadang adalah ngemil-ngemil sedikit, nyicip-nyicip dikit gitu. Nah tapi tadi yang seperti dikatakan, dia ini adalah pasien yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dalam arti misalnya dia udah melakukan kesalahan nih, misal hari ini makannya agak banyak, jorok, agak berlebihan. Kompensasinya adalah dia selalu membakarnya dengan olahraga yang ekstra. Menarik banget perbincangan kita kali ini. Tentunya yang kita sajikan bermanfaat bagi semua orang, apalagi pemirsa Hidup Sehat. Kita lanjutkan perbincangan keseruan kami setelah yang satu ini. Tadi kan kalau aku lihat juga sering posting soal makanan. Nah, saya lihat juga di sosial media ini dok sering jalan-jalan ke hari ini ke kota A, besok ke kota B, ke lokasi syuting, job sebagainya. Bagaimana menahan nafsu melihat makanan-makanan yang luar biasa itu? Oke, jadi ini aku ini aja ya sharing apa yang biasa aku lakukan. Tapi bukan berarti harus diikutin. Maksudnya gini, aku bisa menjalaninya, belum tentu orang lain cocok, gitu kan. Jadi menurut aku diet itu juga cocok-cocokan, bener nggak dok? Mungkin yang di si A lebih cocok dengan diet begini, yang si B lebih cocok diet kayak gimana. Menurut aku cocok dengan diet yang kayak gini. Aku udah pernah tuh diet yang bener-bener nahan banget gitu, yang nahan. Terus yang ini harus makan begini-begini. Kalau buat aku, ujung-ujungnya setelah dietnya udah selesai, jadinya cravingnya lebih banyak. Jadi akhirnya, yaitu karena aku tahu aku bertanggung jawab akan diri aku sendiri. Di saat aku cicip makanan, aku cicip aja sedikit-sedikit. Yang penting menghilangkan rasa keingintahuan, rasa penasaran. Besok-besok udah tahu nih, besok kalau nggak enak nggak usah dimakan gitu kan. Nah habis itu baru aku olahraganya ekstra pasti gitu sih kalau aku. Jadi aku nggak mau terlalu nahan gitu. Maksudnya aku juga konsultasi sama dokter. Aku juga maksudnya bukan harus nurunin berat badan yang sangat amat drastis gitu, nggak juga. Jadi ya pelan-pelan tapi yang penting pasti ya dok ya. Iya benar. Boleh nggak dikasih tahu ke pemirsa turun berapa kilo sih? Berapa ya dok? Aku tuh sebenarnya jarang pernah nimbang. Jadi yang tahu berapa kilonya itu paling dokter sama Mbak Lala gitu. Berapa sih? Jadi sebenarnya si Mbak Gigi tuh nggak tahu hingga sekarang berat badannya berapa. Cuma tahu berapa kilo udah turun gitu. Cuman aku sama si Mbak Lala. Karena setiap kali menimbang Mbak Lala yang fotoin, di videoin terus kirimin ke aku. Mungkin kalau untuk sampai sekarang turun sudah total sekitar 7 kilo dari awal. 7 nggak dok ya? Memang intake dan output kita harus seimbang. Contoh hari ini kita makan 1000 kalori, ya kita harus keluar ya lebih dari itu. Iya benar. Kalau mau turun. Kalau mau turun, kalau kurang dari itu yang tersimpan di lemak. Benar, ya kan? benar. Jadi kalau misalnya kita mulai diet, udah pasti nih kita harus tahu nih kebutuhan kalorinya berapa. Nah caranya untuk menurunkan berat badan pasti harus defisit kalori dok. Nggak ada orang yang mau makan enak, mau makan sesuai kebutuhannya, mau ngemil ini itu tapi mau turun itu susah. Nah jadi harus kurangin kalori. Nah untuk si Mbak Gigi sendiri, aku hitung kebutuhannya itu waktu pertama kali aku datang, terus aku bilang aku kurangin ya dari kebutuhan tuh 500 kalori kurang lebih, itu namanya diet rendah kalori gitu. Dan diet yang kuajarkan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang memang membuat kenyang. Jadi agar diet itu berhasil. Karena orang seringkali kalau mengurangi kalori seringkali kan lapar. Menarik banget. Ngomong-ngomong Mbak Gigi soal ngemil nih, gitu. Adakah ngemil resep khusus Mbak Gigi sehingga bisa tetap diet, bisa menurunkan berat badan, gimana Mbak Gigi? Ya itu dia, aku cerita sama dokter, aku tuh orang kan beda-beda ya. Ada yang tipenya sekali makan banyak gitu ya, makannya yang kenyang gitu. Ya. Ada juga yang sukanya makan sedikit-sedikit ngemil. Nah kebetulan aku tuh orangnya sukanya ngemil. Ya. Kalau makan seriusnya tuh jarang sebenarnya tadinya gitu. Nah tapi ya sekarang alhamdulillahnya banyak banget opsi makanan yang enak tapi kalorinya lebih rendah. Ya kita kalau menurut aku sangat diuntungkan zaman sekarang ini, kayaknya orang tuh udah lebih banyak yang lebih aware sama kesehatan. Jadi banyak bikin makanan yang lebih sehat, lebih rendah kalori. Jadi ada option gitu, semuanya tuh bukan berarti nggak bisa makan gitu. Menurut aku salah juga kalau orang tuh diet nggak makan sama sekali, kan nggak boleh ya dok. Ya, jadi tetap harus makan tapi lebih option yang lebih rendah kalori, yang lebih sehat gitu. Jadi ya karena sekarang banyak option, jadi yang aku bawa kemana-mana tuh ya snack-snack atau cemilan-cemilan yang mungkin kalorinya lebih rendah daripada kalori yang lain. Bukan nggak ada kalori ya gitu, bukannya nggak makan sama sekali juga gitu. Menarik. Dokter, bisa nggak kasih contoh ngemil sehat tuh makanannya seperti apa? Mungkin pemirsa ingin tahu, yang bisa dicoba di trial di rumah, apalagi sekarang kan banyak
from home dan sebagainya. Gimana? Sebenarnya kalau idealnya ya, kalau untuk diet kan sebenarnya siapa bilang nggak boleh ngemil tetap boleh gitu. Tapi mungkin ngemilnya pilih yang sehat dan rendah kalori. Nah salah satunya sebenarnya waktu awal aku kasih ke Mbak Gigi itu cemilan berupa buah-buahan sebenarnya. Jadi buah-buahan terutama kayak buah-buahan potong, kemudian seperti contohnya alpukat, kemudian kayak kacang almond gitu, atau seperti berupa yogurt tapi mungkin yang plain gitu. Nah sekarang udah banyak nih yang tadi Mbak Gigi bilang makanan-makanan yang memang rendah kalori. Nah itu Mbak Gigi suka banget gitu. Jadi dibanding ditahan-tahan nanti malah ngemilnya jadi membludak, ya udah sekali-sekali kalau memang mau ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu cara menghitung kalori Benar. kita, input dan output. Bener. Nah, yang paling kusuka juga ini karena si Mbak Gigi itu suka banget sama olahraga. Ya. Itu. Padahal kalau orang diet itu memang butuh tingkatkan si olahraganya, aktivitas fisiknya. Nah, olahraga yang dia suka tuh sampai aku inget treadmill sama zumba gitu. Jadi dia bisa hampir setiap hari 60 menit per hari untuk olahraga dan hampir setiap hari gitu. Jadi Dan kalori juga ya? iya, itu bisa bakar kalori makanya dia tuh berhasil gitu. Yes, luar biasa, menarik banget. Nah, gimana perannya Raffi, sang suami? Kalau dia tuh sebenarnya nggak pernah apa namanya Nuntut? nggak pernah apa gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ya apa aja, kadang-kadang malah kalau misalnya aku di diet yang terlalu ribet harus gini, duh kamu ribet banget ya, makan aja gitu. Oke. Lebih Jadi kayak gitu, santai ya? lebih santai gitu. Dia tuh nggak ribet sih orangnya gitu, alhamdulillahnya. Oke, menarik banget pemirsa. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan bagi kepada pemirsa, tips ataupun saran dari Mbak Gigi untuk pemirsa yang ya bisa dikatakan berhasil ya, untuk pemirsa yang ingin lagi diet di rumah. Gimana? Ya itu dia. Jadi buat teman-teman semua di rumah yang mau diet. Jadi kalau buat aku ya, yang pertama itu kalau diet itu harus dari diri sendiri dulu. Jadi nggak perlu tuh yang namanya dengerin omongan orang lain, karena yang ada nanti motivasinya jadinya salah. Kalau kita dengerin orang lain, aduh kata orang lain ini jelek begini, gendut begini, itu nanti jadinya motivasinya buat membahagiakan orang lain, bukan diri sendiri. Jadi memang awalnya itu memang kalau buat aku harus dari diri sendiri, dari kebutuhan diri sendiri, maunya gimana gitu, mau sehat, mau kurus, itu buat apa gitu. Kalau motivasinya udah terbentuk, menurut aku akan jadi lebih mudah gitu, lebih gampang untuk apa ya, memotivasi diri sendiri itu supaya nggak boleh begini, harus begini, harus begitu. Harus ngobrol sama orang-orang yang benar-benar kompeten, misalnya ketemu dokter, kalau emang mungkin di tempatnya nggak ada dokter, bisa sekarang mah udah gampang ya gitu, sekarang udah ada namanya telekonsultasi, terus bisa juga googling gitu, gimana sih harus makan apa gitu, harus ngapain tuh sebenarnya sekarang tuh udah dimudahkan banget. Jadi menurut aku diet itu nggak harus mahal gitu kan, nggak harus ke dokter, nggak harus ini, nggak harus itu, asal dari maunya diri sendiri juga bisa. Terus banyakin cari informasi sendiri gitu. Waktu itu aku pernah baca, jadi ternyata tuh kalau kesuksesan diet itu memang orang suka salah gitu, olahraga yang banyak terus makannya berantakan gitu. Karena sebenarnya ternyata 30% itu asalnya dari olahraga, 70% itu dari makanan. Jadi ya sebenarnya ya gimana cara kita makan, intake kita aja gitu. Terus sekarang banyak juga aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa banget digunain sama kita gitu. Kayak aku tuh suka pakai aplikasi ada yang namanya ngitung kalori. Jadi tuh misalnya kita hari ini makan, jadi nyatet kalori, gitu, makan nyatet, terus kita hari ini kegiatannya apa aja, kira-kira udah berapa. Udah sekarang tuh udah jauh lebih mudah. Jadi sebenarnya buat aku nggak ada alasan buat susah untuk diet. Sebenarnya bukan diet sih ya dok, tapi hidup yang lebih sehat sih sebenarnya yang paling penting. Makanan sehat mungkin ya, gitu. Lifestyle sehat. Kalau kita mau diet atau mau tampil cantik itu jangan buat untuk orang lain, tapi buat diri sendiri dulu gitu. Menarik banget perbincangan kita kali ini. Terima kasih Mbak Gigi. Sama-sama dan dok. Slavina atas kita sudah bisa berkunjung di rumahnya. Sama-sama dok. Dr. Feni juga. Makasih dok. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Siap. Oke. Terima kasih pemirsa Hidup Sehat TV One yang sudah menyaksikan episode kali ini, perbincangan seru diet ala Nagita Slavina bersama tentunya Nagita Slavina dan Dr. Feni. Semoga yang kita sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Iya, itu tadi tips sehat Nagita Slavina sekaligus penutup pertemuan kita siang hari ini. Iya, terima kasih sudah setia selama 13 tahun bersama TV One dan doakan semoga kami bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. 13 tahun TV One bersama kita bisa. Bangkit. Kami pamit, Tutu Haikal. Saya Nata Samadina. Indonesia hidup sehat.